Ustaz Nur Samsul Komal dengan tema Sirah Nabawiyah. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang nanti dia sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sekali lagi marilah kita sama-sama mendengarkan, menyimak kajian bersama guru kita. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyyus shalihin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih bersama hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali beliau sampai ke Madinah, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan banyak hal di kota Madinah, seperti membangun masjid pertama di dalam Islam yang kita kenal dengan Masjid Quba. Kemudian setelah itu Nabi SAW melanjutkan membangun masjid yang kedua, dan inilah masjid yang menjadi pusat peradaban Islam, yaitu Al-Masjidun Nabawi. Selain dari membangun masjid, Nabi SAW sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, sebagai seorang kepala negara dihadapkan dengan problematika masyarakat yang heterogen pada saat itu. Nabi SAW dihadapkan dengan permasalahan orang-orang muhajirin dari Mekah yang mereka berhijrah untuk menyelamatkan agama mereka dan harus rela berkorban meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, rumah, dan tidak ada yang mereka bawa melainkan pakaian yang ada di tubuh mereka, semata-mata hanya untuk menjaga dan menyelamatkan agama mereka masing-masing. Problematika yang kedua adalah berkaitan dengan Nabi SAW menghadapi orang-orang dari bangsa Arab, dari suku Aus dan Khazraj, penduduk asli Madinah yang belum masuk Islam. Kemudian problematika yang ketiga adalah beliau dihadapkan dengan orang-orang Yahudi. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, untuk menghadapi problematika yang pertama, yaitu Rasulullah yang menghadapi sahabat-sahabatnya muhajirin yang ketika itu datang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki harta, hanya memiliki pakaian yang ada di tubuh mereka. Rasulullah pun mempersaudarakan antara muhajirin dan Ansar. Ansar ini mereka adalah penduduk asli kota Yathrib, dan Yathrib setelah didatangi Rasulullah berubah menjadi Madinatul Rasul atau yang kita kenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Penduduk Madinah ini, Aus dan Khazraj, dipersaudarakan dengan Muhajirin, sehingga terjalinlah hubungan persaudaraan yang sangat luar biasa. Dan hubungan persaudaraan di awal-awal Islam ini pada saat itu juga berkonsekuensi untuk saling mewarisi. Artinya ketika seorang dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, kalau salah seorang meninggal, maka saudaranya bisa mewarisi hartanya. Ini di awal-awal Islam, hingga Allah turunkan firman-Nya di dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, "Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun." Dan dari setiap orang
kami jadikan ahli warisnya adalah dari yang memiliki hubungan nasab dan memiliki hubungan pernikahan. Sehingga berkata seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang beliau menulis satu kitab yang sangat luar biasa di dalam ilmu pembagian harta warisan atau yang dikenal dengan ilmu faraid, berkata Imam Ar-Rahabi rahimahullah, asbabul mirathil wara thalatha kullun yufidu rabbahu wiratha nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarithi sabab. Seorang bisa mewarisi atau diwarisi oleh orang lain jika ia memiliki satu dari tiga sebab. Seorang bisa mewarisi atau diwarisi orang lain jika terdapat antara kedua ini satu dari tiga sebab. Sebab yang pertama adalah sebab pernikahan, sehingga seorang suami bisa mewarisi istrinya yang meninggal dikarenakan ada hubungan pernikahan. Demikian pula sebaliknya, seorang istri bisa mewarisi suaminya yang meninggal. Kemudian yang kedua, nasab. Seorang ayah bisa mewarisi ayahnya atau ibunya yang meninggal. Demikian pula seorang ayah atau ibu bisa mewarisi anaknya yang meninggal, atau saudara atau om. Ini semua hubungan-hubungan saling mewarisi dikarenakan ada ikatan nasab. Adapun yang ketiga, ini sudah jarang kita saksikan, yaitu seorang ketika ia memerdekakan budak. Seorang memerdekakan budak, dan ketika budak ini sudah merdeka, ia bekerja, kemudian memiliki harta, meninggal, tidak ada ahli waris dari sisi nasab dan pernikahan, maka yang akan mendapatkan harta warisannya adalah orang yang sebelumnya memerdekakan dia dari perbudakan. Jadi ini sebab-sebab yang berkaitan dengan warisan yang dahulu bisa didapatkan hanya dikarenakan hubungan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, hingga akhirnya hukum ini terputus. Sehingga dari sini juga kita ketahui bahwasanya seorang menantu tidak bisa mendapatkan warisan dari mertuanya. Jadi yang mendapatkan warisan itu hanya untuk hubungan ikatan pernikahan antara suami dan istri. Adapun antara menantu dengan mertua ini gak dapat, atau ipar dan seterusnya ini gak dapat. Atau mungkin anak sambung yang kita kenal dengan anak tiri. Nah ini gak dapat dari orang tua tirinya. Jadi harus ada satu dari tiga sebab tadi. Pertama, pernikahan atau nasab, atau dikarenakan memerdekakan budak. Baik, kita tidak bahas seterusnya karena ini pembahasan dalam pembagian ilmu pembagian harta warisan, dibahas pada tempatnya tersendiri. Setelah selesai dari menyelesaikan problematika yang pertama ini, orang-orang Ansar pun mereka berbagi dengan orang-orang Muhajirin sehingga terjadi penyetaraan, walaupun tentunya tidak secara keseluruhan, tapi minimal mayoritasnya sudah bisa terselesaikan. Permasalahan berikutnya adalah Rasulullah SAW dihadapkan dengan dua problematika sekaligus, yaitu orang-orang musyrikin dari kalangan penduduk Madinah asli dan orang-orang Yahudi. Orang-orang musyrikin pada saat itu mereka belum mau masuk Islam. Ini dikenal pemimpinnya seorang yang bernama Abdullah ibni Ubay ibni Salul. Abdullah ibni Ubay ibni Salul ini seorang penduduk asli dari kota Yathrib yang sangat benci kepada Nabi SAW. Bahkan nanti kita sebutkan pada tahun ke-5 Hijriah, kita sebutkan nanti insya Allah. Mungkin jamaah pernah mendengarkan bahwasanya orang-orang munafik pernah menuduh Aisyah radhiyallahu anha berbuat sesuatu yang tidak pantas. Ini Allah sebutkan peristiwa ini di dalam surat An-Nur. Di dalam surat An-Nur Allah sebutkan tentang yang namanya hadithatul ifk, yaitu orang-orang munafik
yang menuduh Aisyah melakukan perbuatan yang tidak pantas. Siapa sebenarnya orang-orang munafik ini? Ini mumpung kita lagi di awal kedatangan Rasul di Madinah, kita akan ketahui sehingga perjalanan Rasulullah menghadapi tahun kedua, ketiga, dan seterusnya akan lebih mudah kita hadapi. Orang-orang munafik ini, mereka adalah penduduk asli kota Yathrib atau kota Madinah yang tidak mau masuk Islam. Tidak mau masuk Islam. Nanti kita akan sebutkan histori kenapa tidak mau masuk Islam. Namun ketidakmauan mereka masuk Islam ini tidak bisa mereka pertahankan pada saat tahun kedua di bulan Ramadan. Nanti kita akan sebutkan Rasulullah menang pada perang Badar. Pada perang Badar kita akan sebutkan bagaimana Rasulullah bersama sahabatnya menang melawan orang-orang Quraisy. Padahal sebelumnya Quraisy ini tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sehingga orang-orang dari penduduk asli kota Yathrib yang non-muslim, mereka pun mengatakan kalau seandainya mereka ini dengan jumlah sepertiga dari orang-orang Quraisy dalam perang tapi bisa menang, berarti mereka ini orang-orang yang hebat. Tapi kebencian di dalam hati mereka tetap tidak mau membuat mereka masuk Islam. Apa yang terjadi? Kalau mereka tidak masuk Islam, nanti mereka juga akan terkena dampaknya. Akhirnya mereka menampakkan keislaman walaupun menyembunyikan kekafiran. Itulah yang disebut dengan munafik. Seorang yang menampakkan keislaman secara zahir, namun di dalam hatinya menyembunyikan kebencian terhadap kaum muslim. Kenapa mereka benci terhadap Islam? Ini kita akan ketahui kenapa ada sekelompok dari penduduk kota Madinah yang benci kepada Islam. Ternyata penyebabnya ada pada satu orang provokator. Dia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang kita sebutkan tadi. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebelum hijrahnya Rasulullah, orang-orang dari kalangan Aus dan Khazraj penduduk Madinah hampir saja menjadikan dia sebagai pemimpin, dikarenakan dia memiliki jasa kebaikan kepada penduduk kota Yathrib. Sehingga kata ahli sejarah, penduduk kota Yathrib atau kota Madinah pada saat itu sebelum Rasulullah datang, mereka belum pernah bisa bersatu kepada satu orang untuk dijadikan pemimpin kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun ketika ia ingin diangkat menjadi pemimpin, Rasulullah keburu datang. Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Akhirnya di sini tanpa orang-orang merasakan Abdullah bin Ubay ini, beliau menyangka bahwasanya Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam telah merampas kepemimpinan dari tangan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena kalau seandainya Rasulullah belum datang, maka dia sudah menjadi pemimpin di kota Madinah. Inilah yang menyebabkan kenapa dia tidak mau masuk Islam. Padahal jelas dia melihat mukjizat Nabi dia saksikan, tapi dia tidak mau beriman. Ini dikarenakan ada konflik kepentingan di dalam hati Abdullah bin Ubay bin Salul. Seharusnya dia menjadi pemimpin, tapi direbut oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah membuat sebuah strategi yang dicatat oleh sejarah yang sangat indah dalam perjalanan Islam, yaitu mengikat perjanjian damai dengan non-muslim di kota Madinah. Membuat perjanjian damai yang kita akan sebutkan isi klausul dari perjanjian-perjanjian tersebut, yang di sini memperlihatkan kepada kita bahwasanya Islam ini adalah agama yang memiliki strategi yang dibangun di atas politik sehat dan matang. Dan agama Islam ini adalah turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah dihadapkan dengan orang-orang selain muslim, khususnya Yahudi dan juga sebagian dari penduduk asli kota Yathrib yang belum masuk Islam, beliau pun
mengikat perjanjian damai at-ta'ayush untuk bisa berdampingan hidup dalam sebuah negara. Dan di sini kita lihat bagaimana Islam mengajarkan toleransi. Iya. Tapi anehnya sekarang orang-orang ingin mengajarkan Islam tentang toleransi. Padahal Islam sejak 14 abad yang lalu sudah menorehkan tinta sejarah bagaimana seharusnya seorang itu dengan masyarakatnya hidup berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Islam sudah hidup. Ada Yahudi di kota Madinah, ada orang musyrikin, ada kaum muslimin. Tidak ada satupun muslim yang boleh mengganggu orang-orang yang di dalamnya terikat perjanjian damai. Sebagaimana akan kita bacakan klausul-klausul dari perjanjian piagam kota Madinah ini. Yang pertama, yang berkaitan tentang piagam kota Madinah, perjanjian damai di kota Madinah. Yang pertama, kata Nabi SAW yang disepakati oleh Yahud dan juga penduduk kota Yathrib pada saat itu, isi perjanjian pertama adalah bahwasanya Yahudi Bani Auf ini adalah Yahudi yang aslinya Arab. Yahudi yang aslinya Arab, kemudian mereka masuk ke agama Yahudi. Aslinya mereka adalah musyrikin, sisa-sisa peninggalan dari agama Nabi Ibrahim, sehingga mereka berhaji, mereka juga bernazar sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim. Sebagian mereka sholat sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyan. Salat yang mereka lakukan orang-orang musyrikin di sekitar Masjidil Haram itu hanya bertepuk-tepuk tangan. Berarti orang-orang musyrikin pada zaman dahulu juga salat, juga berhaji. Hanya saja mereka melakukan kesyirikan di dalam peribadahan tersebut. Selain beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Inilah letak permasalahan orang-orang musyrik. Baik, yang pertama, Yahudi Bani Auf adalah umat yang berdampingan bersama kaum muslimin yang mana hak dan kewajibannya sama-sama rata. Yahudi Bani Auf yang hidup di kota Madinah ini memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana kaum muslimin yang lain. Harus saling menolong. Mereka bebas melaksanakan agama Yahudinya sebagaimana kaum muslimin bebas melakukan agamanya. Luar biasa. Perhatikan di sini, dia bebas melakukan agamanya dan kaum muslimin bebas melakukan agamanya. Namun tidak ada percampuran agama, tidak ada pluralisme. Masing-masing melaksanakan. Yang ini ingin melaksanakan hari Sabat, hari Sabtu, yang ini hari Jumat, kaum muslimin. Mereka ada yang ingin merayakan hari Natal, silakan urusan mereka. Kita melaksanakan Idul Fitr. Yang muslim tidak mengucapkan selamat Natal kepada yang non-muslim, yang non-muslim juga berjalan sesuai dengan akidahnya masing-masing. Inilah yang disebut dengan toleransi. Adapun yang satu mencampur adukan dengan yang lain, ini namanya pluralisme. Tidak boleh terjadi seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak boleh ada paksaan di dalam agama ini. Artinya Islam itu sudah jelas. Siapa yang ingin masuk Islam silakan, yang tidak ingin masuk Islam silakan. Itu pilihan Anda. Tapi kata Allah, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Hidayah itu telah jelas dan kesesatan itu telah jelas. Maka siapa saja yang telah masuk Islam, konsekuensinya faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa. Maka siapa saja yang sudah masuk Islam, konsekuensinya adalah dia berpegang dengan tauhid dan meninggalkan seluruh ajaran agama yang lain. Ini konsekuensi ketika seorang masuk Islam. Baik, adapun orang ini bertahan dengan agamanya, Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita, dan kita juga sudah pernah bahas di sini bahwasanya tujuan jihad yang ada di dalam Islam
ini bukan untuk membunuh orang kafir. Perhatikan, tujuan jihad di dalam Islam bukan untuk membunuh orang kafir. Makanya ketika ada teroris yang melakukan bom bunuh diri, tujuannya berjihad membunuh diri untuk membunuh orang kafir, dia telah salah memahami Islam. Tujuan jihad dari Islam ini adalah agar orang lain masuk Islam atau tunduk di bawah hukum Islam. Tujuan jihad di dalam Islam adalah agar orang lain masuk Islam atau tunduk di bawah hukum Islam. Sehingga kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, sebagaimana kita rawi, Inna Nabi SAW idza amara amiran ala jaishi awsahu bihalath. Kalau Nabi SAW mengutus komandan pasukan bersama pasukannya, komandan pasukan ini akan diberi wasiat 3 hal setelah wasiat bertakwa kepada Allah. Pertama, ud'uhum ila Islam. Jangan terburu-buru memerangi mereka, nggak boleh. Tapi ajak mereka untuk masuk Islam. Kemudian yang kedua, kalau mereka tidak mau masuk Islam, silakan, itu pilihan mereka. Tapi mereka harus tunduk di bawah hukum Islam. Sebagai kompensasinya mereka bayar jizyah, mereka bayar upeti. Dan upeti ini adalah sebagai balasan mereka mendapatkan jaminan keamanan pada harta, pada nyawa, dan pada agama mereka. Artinya apa? Kalau ada non-muslim berada di negeri pemerintahan kaum muslimin, maka non-muslim tersebut dia bebas melaksanakan agama sesuai dengan keyakinannya. Kemudian dia harus dijaga hartanya, harus dijaga nyawanya, dan harus dijaga kehormatannya. Luar biasa, ini Islam. Sehingga keliru orang-orang yang memiliki pemikiran radikal, teroris yang melakukan pengeboman di mana-mana. Ini mereka salah dan fatal kesalahannya. Apalagi melakukan bunuh diri. Jadi haram hukumnya bunuh diri. Bunuh diri itu hukumnya haram. Kata Nabi SAW, "Man qatala nafsahu bihadidatin udziba biha yaumil qiyamah." Siapa saja yang membunuh dirinya dengan pedang atau dengan besi, maka dia akan diazab dengan alat ini di neraka kelak. Perhatikan di sini kata Nabi, orang yang melakukan bunuh diri dia masuk neraka. Ada sebagian syubhat dari para teroris. Ini kita akan bantah insyaallah. Mereka mengatakan, bukankah ada beberapa peristiwa yang nanti kita akan sebutkan pada peperangan-peperangan sahabat Nabi, ada yang melempar dirinya kepada orang-orang kafir. Jadi ada sebuah peperangan. Di situ orang-orang kafir memiliki benteng yang sangat kokoh, yang tidak bisa dijebol dari luar. Untuk bisa masuk harus ada seorang yang mengorbankan diri, dilempar dengan minjanil. Minjanil itu ketapel untuk orang. Jadi zaman dulu ada ketapel gede, itu isinya bukan batu tapi orang, untuk bisa dilemparkan biasanya untuk menerobos melewati benteng yang tinggi, benteng musuh. Nanti kalau dia sudah masuk baru bisa membuka dari dalam. Ada sebagian sahabat Khabbab bin Arat atau yang selainnya, ia pasang badan, ia meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk melemparnya masuk ke dalam benteng orang-orang kafir agar dia bisa membuka gerbangnya dari dalam. Para teroris mengatakan ini dalil bahwasanya bolehnya bunuh diri, karena hampir dipastikan bahwasanya orang yang melemparkan dirinya ke kandang musuh, ke sarang musuh pasti habis. Harus dibedakan di sini antara dia membunuh dirinya dengan dia terbunuh oleh orang kafir dikarenakan kondisi. Yang dilakukan sahabat tadi, apakah dia bunuh diri dengan melemparkan diri ke tempat orang kafir? Dia tidak membunuh dirinya, yang membunuh dirinya adalah orang kafir. Perhatikan, dia melemparkan dirinya ke benteng orang kafir, dia tidak bunuh diri. Tapi ketika dia masuk dan membuka gerbangnya, dia dibunuh oleh orang kafir.
Berbeda dengan orang yang pasang bom di badannya, dia sudah tahu pasti dia yang membunuh dirinya sendiri. Gak ada yang bunuh dia. Orang dia masuk ke lobi hotel, gak ada yang pegang senjata, satpamnya pun gak pegang senjata, tiba-tiba, alhamdulillah, dia bunuh diri. Orang yang seperti ini boro-boro dijemput sama bidadari ke surga, di neraka tempatnya, berdasarkan nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita harus edukasi kaum muslimin dan juga anak-anak muda kita khususnya. Jadi Islam agama yang sangat toleran. Salah alamat ketika sebagian orang yang mengaku paling bijaksana injak sini, mereka mengatakan bahwasanya mereka ingin mengajarkan Islam ini toleransi. Dan setiap orang yang fanatik dengan agamanya, mereka mengatakan orang-orang yang intoleran. Kenapa? Mereka tidak mau mengucapkan selamat Natal. Ini standar intolerannya itu ketika tidak mau mengucapkan selamat Natal. Padahal kita sejak 14 abad yang lalu sudah mengajarkan silakan Yahudi ingin melaksanakan agama mereka, Nasara ingin melaksanakan agama mereka, bahkan musyrik silakan. Tapi tidak boleh ada yang namanya percampuran antara dua agama. Nah, kemudian yang berikutnya, isi dari klausul perjanjian piagam Madinah ini wajib bagi orang-orang Yahudi untuk membiayai perang yang dilakukan kaum muslimin kalau terjadi perang. Sebagaimana pula wajib bagi kaum muslimin untuk ikut membantu biaya perang orang-orang Yahudi kalau mereka berperang. Lihat konsep bernegara, strategi yang sangat luar biasa. Kita ringkas kayaknya. Ada 12 poin kita baca agar ringkas. Kalau ada yang perlu kita jelaskan. Yang pertama berkaitan tentang agama, yang kedua strategi perang harus saling membantu. Kemudian yang ketiga, wajib bagi kedua belah pihak untuk menolong siapa saja yang diperangi dari yang disebutkan dalam perjanjian ini. Artinya, siapa saja yang ikut dalam perjanjian ini, ketika ada musuh yang datang dari luar menyerang mereka, maka wajib bagi semua yang terikat di dalam perjanjian ini untuk membantu yang sedang diserang ini. Subhanallah. Dan ini kenapa Islam bisa siap untuk membantu Yahud ataupun selainnya dari penduduk Madinah untuk berperang melawan kaum yang lain. Hal ini dikarenakan sudah dipastikan bahwasanya orang yang menyerang kota Madinah dari non-muslim. Sudah dipastikan orang yang menyerang kota Madinah dari non-muslim, karena pusat Islam waktu itu hanya ada di Madinah. Berbeda ceritanya kalau misalnya ada sebuah negara yang di situ ada ikatan perjanjian dengan non-muslim, misalnya muslim dan non-muslim 50-50. Ternyata yang non-muslim ini bikin ulah berperang dengan negeri muslim yang lain. Nah, di sini lain ceritanya. Kita tidak boleh menolong non-muslim ini melawan kaum muslim. Atau kita muslim berada di suatu negara dan saudara-saudara kita non-muslim di negeri yang lain, mereka memiliki perang, mereka sedang berperang dengan negeri non-muslim. Perhatikan, ada negeri muslim berperang dengan negeri non-muslim. Muslim ini meminta pertolongan kepada kita dalam keadaan kita memiliki perjanjian damai dengan negeri yang diperangi. Muslim berperang dengan negeri non-muslim. Kita berada di negeri yang lain. Negeri kita memiliki perjanjian damai dengan negeri non-muslim yang sedang berperang ini. Maka kalau muslim, negeri muslim tadi meminta pertolongan kepada kita, kita tidak boleh bantu mereka. Kenapa? Karena ada perjanjian damai dengan negeri non-muslim. Kita ulangi dengan simulasi. A, negeri muslim. Kita negeri B, di negeri muslim juga di luar sana jauh. Misal, ada negeri C yang non-muslim. Terjadi perang antara negeri A dengan negeri C. Negeri kita B
dengan C ini memiliki perjanjian damai untuk tidak boleh saling serang. Baik itu karena ada hubungan bilateral atau mungkin karena ada hubungan ekonomi, perdagangan dan seterusnya. Kalau A ini, yaitu negeri muslim, meminta pertolongan kepada kita C, juga negeri muslim, untuk melawan negeri B, untuk melawan negeri C yang kafir, maka kita tidak boleh bantu. Sebagaimana firman Allah di akhir surat Al-Anfal, illa tansuru wa in istansarukum fid din fa'alaykum an-nasr illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kalau ada negeri muslim yang lain yang meminta pertolongan kalian untuk memerangi mereka, tapi negeri non-muslim tersebut ada perjanjian damai dengan kalian, maka tidak boleh kalian membantunya. Nah, ini Islam itu agama yang penuh dengan strategi, menimbang maslahat dan mafsadat, dan juga Islam bukan agama yang khianat. Sementara tadi sudah ada perjanjian damai antara negeri B dengan negeri C, maka tidak boleh dibatalkan dari sisi Islam. Makanya perjanjian yang kita bacakan ini tidak ada satupun yang dilanggar oleh kaum muslimin. Kenapa bisa ada perang antara kaum muslimin di Madinah dengan Yahudi Madinah sampai nanti yang akan pertama terjadi pengusiran Bani Qainuqa, kemudian pengusiran Bani Nadir dan perang melawan Bani Quraidah? Ternyata dikarenakan mereka lah yang melanggar perjanjian piagam Madinah. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini kita baru masuk di tahun ke-1 Hijriah, masih banyak dan panjang perjalanan. Kemudian yang keempat, saling menasihati sesama mereka, saling menolong dalam kebaikan selama bukan dalam perkara dosa. Dalam kemaslahatan duniawiyah, Yahud dan kaum muslimin, siapapun yang ada di dalam Madinah, mereka harus saling ta'awun, saling membantu demi mencapai kemaslahatan duniawiyah. Ini gak masalah dalam urusan bisnis, bangun properti misalnya, gedung-gedung, jembatan dan seterusnya, yang masing-masing ada maslahat musyarakah, kemaslahatan bersama, ini sah-sah saja. Kemudian yang kelima, seorang tidak mengapa jika dia mengangkat sekutu. Misalnya Yahudi yang sudah memiliki sekutu kaum muslimin sekarang, dan dia mengambil sekutu lagi, tidak mengapa, selama bukan untuk memerangi orang-orang yang berada di dalam perjanjian ini. Kemudian poin yang keenam, pertolongan hanya akan diberikan kepada yang dizalimi. Artinya di antara individu-individu yang mengikat perjanjian ini. Kalau misalnya ribut antara Muslim dan Yahud, yang zalim ternyata yang Muslim, maka yang ditolong yang Yahud. Kenapa? Karena Islam tidak pernah menolong yang zalim. Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Wahai kaum muslimin, tolonglah orang-orang, bantulah orang-orang yang dizalimi atau yang menzalimi. Loh, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-mazlum ra'aita al-zalim. Wahai Rasulullah, kalau orang yang dizalimi kami tolong, gampang wahai Rasulullah, kami lawan aja yang menzalimi. Sekarang bagaimana menolong orang yang zalim? Kata Rasulullah, tamna'u wa'adhulni fadzalika nasr. Engkau mencegah dia dari kezaliman yang dia lakukan, dan itulah cara menolong dan membantu orang yang zalim. Maka ini pertolongan itu hanya ditujukan bagi orang-orang yang dizalimi. Orang-orang Yahudi selalu sepakat dengan kaum muslimin ketika mereka diperangi. Di sini ini berkaitan dengan strategi dalam perang. Jadi strategi dalam perang itu, persatuan adalah harga mutlak. Persatuan di dalam perang ini adalah strategi mutlak. Makanya salah satu strategi untuk mengalahkan orang kafir atau untuk mengalahkan musuh adalah dengan memecah belah barisan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, kata Allah, wa atii'u Allah wa atii'u Rasulah wa la tanaza'u, wa atii'u Allah wa Rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadabbaru. Kalau dalam perang, kalian itu harus senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah.
ketaatan kepada Rasulnya, dan jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian berpecah belah. Niscaya wibawa kalian akan hilang dan kalian akan kalah. Dan ini terjadi, nanti kita akan sebutkan pada perang Uhud di tahun ketiga di bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Kita akan sebutkan perang Uhud, bagaimana terjadi perpecahan di tengah-tengah barisan kaum muslimin, akhirnya membuat orang-orang kafir Quraisy berhasil mengalahkan kaum muslimin pada perang Uhud hingga terbunuh 70 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita sebutkan pada tempatnya insyaallah di tahun ketiga Hijriah. Kemudian yang berikutnya, kota Yathrib menjadi kota suci, artinya kota yang diharamkan untuk ditumpahkan darah di dalamnya. Dengan adanya perjanjian ini, tidak boleh ada pertumpahan darah di kota Yathrib. Artinya individu muslim tidak boleh melakukan pembunuhan, tidak boleh menumpahkan darah terhadap individu-individu dari yang non muslim yang mengikat perjanjian ini. Kemudian yang ke-9, 4 poin lagi insyaallah. Jika terjadi insiden atau keributan sesama pihak yang mengikat perjanjian ini, yang mana insiden tersebut, cekcok tersebut akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar, maka segera dikembalikan hukumnya kepada Allah dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, jika ada ribut antara orang-orang yang mengikat perjanjian yang dikhawatirkan akan melebar, meluas, maka harus segera diselesaikan. Lalu diselesaikan dengan apa? Dengan hukum Allah, dan yang menghukumnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pada saat itu telah menjadi pemimpin kota Yathrib. Makanya di sini Abdullah bin Ubay bin Salul itu sangat kesal karena sebelumnya orang-orang Madinah berhukum kepada dia. Datang Rasulullah, dia langsung tersingkir. Sehingga jangan heran kalau kita lihat permusuhan Abdullah bin Ubay bin Salul dalam keadaan dia melihat mukjizat Nabi, dia tetap memusuhi Rasulullah SAW karena kepentingan konflik yang ada di dalam dirinya, dikarenakan yang seharusnya dia menjadi pemimpin tapi dirampas oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dirampas ini bukan pada orang lain memahaminya, tapi yang dipahami oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada saat itu dia belum dijadikan pemimpin, tapi dia merasa dialah pemimpin. Nah ini masalahnya. Adapun orang-orang Madinah, mereka tidak merasa Abdullah bin Ubay ini sudah diangkat pemimpin yang dijadikan sumber hukum. Hanya saja mereka menganggapnya senior yang hampir saja mereka akan menjadikannya pemimpin, tapi belum diangkat sebagai pemimpin. Jadi tidak benar kalau Rasulullah merampas kepemimpinan. Jadi hanya saja timingnya pas ketika Rasulullah datang, Abdullah bin Ubay hampir diangkat menjadi pemimpin. Akhirnya Aus dan Khazraj penduduk Madinah lebih memilih Rasulullah SAW sebagai pemimpin mereka. Poin ke-10, tidak boleh memberikan jaminan keamanan kepada Quraisy dan sekutu-sekutu Quraisy. Di sini dalam strategi bernegara, bermasyarakat, berbangsa, jadi terkadang suatu negara berperang dengan negara lain. Kalau sudah terjadi perang seperti ini, maka pembunuhan ini sesuatu yang tidak harus dibayar dengan dia, tidak harus bayar denda. Artinya kalau terjadi seorang muslim membunuh kafir harbi, maka dia tidak dikisos. Dia tidak dikisos, juga tidak bayar dia 100 ekor unta. Ini tidak berlaku karena memang sedang perang. Sama dengan kondisinya kalau kita sudah berada di medan perang, sudah bertemu dengan pedang misalnya, atau dengan roket, atau dengan tank, maka siapa saja yang terbunuh tidak ada konsekuensinya karena memang ini perang. Tapi kalau ada dari negara lain yang negara kita sedang berperang dengannya, ada seorang individu dari negara tersebut ingin datang ke negeri kita yang tidak ada perjanjian damai dengan negeri, datang ke negeri kita
dan meminta jaminan keamanan kepada salah seorang dari penduduk negeri kita, maka wajib bagi seluruh penduduk negara tersebut ikut memberikan jaminan keamanan kepada orang yang datang dari negeri kafir ini. Subhanallah. Ini Allah sebutkan di surat At-Taubah. Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Dzalika li'annahum qaumun la ya'lamun. Wahai Muhammad, jika datang seorang dari negeri yang lain, tidak ada perjanjian damai antara kalian dengan negeri tersebut, tapi ia datang meminta jaminan keamanan kepadamu, maka berikan keamanan tersebut. Kemudian setelah ia mendengarkan bagaimana kaum muslimin hidup, melihat akhlak mereka, mendengarkan Al-Quran, antarkan ia ke tempat untuk pulang ke negaranya sampai daerah yang paling aman. Biarkan ia pergi. Nih guys, Islam itu bukan agama yang ingin membantai manusia. Enggak. Kenapa? Karena Islam ini adalah agama yang diturunkan oleh yang menciptakan manusia. Allah itu tidak pernah ingin membinasakan manusia, bukan. Tapi Allah ingin mengajak manusia kepada keselamatan. Di dalam surat Yunus kata Allah, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak manusia kepada negeri keselamatan. Jadi Islam ini, syariat yang Allah turunkan untuk mengajak manusia keluar dari kebodohan, kekufuran, jahiliyah kepada terangnya Islam. Jadi nggak ada Islam itu membunuh manusia. Kapan Islam membunuh manusia? Ketika di medan perang. Kalau sudah di medan perang ini, mau agama apapun, negara apapun, kalau sudah berhadapan dengan peperangan, semuanya berlaku. Jadi Islam tidak pernah memerangi manusia. Islam itu berjihad, tujuannya adalah berdakwah. Ini yang paling penting. Baik, kemudian perjanjian yang berikutnya, yang poin yang ke-11, saling tolong-menolong sesama terhadap orang-orang yang ingin menyerang kota Yathrib. Artinya, ketika ada dari luar kota Yathrib, siapapun mereka, baik Quraisy ataupun selainnya, yang menyerang salah satu pihak atau menyerang seluruhnya, menyerang kota Madinah secara umum, maka mereka harus bahu-membahu menyatukan kekuatan. Kemudian yang ke-12, tidak boleh ada yang menghalangi dari perjanjian ini kecuali seorang yang zalim atau telah berbuat dosa. Artinya tidak ada yang melanggar perjanjian ini kecuali seorang yang telah melakukan kezaliman dan dia telah melakukan perbuatan dosa. Sudah syukur? Belum? Baik. Kita lanjut sedikit. Setelah mengikat perjanjian ini, mulailah hidup di kota Madinah berjalan normal dan tidak ada keributan-keributan yang berarti. Muhajirin mereka mulai bekerja karena mereka ini orang-orang Quraisy, mereka lebih banyak bekerja di pasar. Karena orang-orang Quraisy ini terkenal dengan orang-orang ahli dagang. Mereka pun banyak menghabiskan waktu di pasar, berinteraksi dengan orang-orang Yahudi karena ada pasar namanya pasar Qainuqa. Pasarnya Yahudi dari Bani Qainuqa. Kemudian orang-orang Ansar, mereka pun menghabiskan waktunya di kebun-kebun mereka. Karena penduduk asli kota Madinah, sumber penghasilan mereka adalah kebun kurma khususnya. Ada satu peristiwa yang mana seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, yang kita sudah sebutkan ia masuk Islam dalam peristiwa yang cukup unik. Sa'ad bin Mu'adz ini, beliau ingin berhaji sebagaimana kebiasaan, atau beliau ingin datang ke Mekah dan ingin tawaf. Karena dahulu memang orang-orang Arab ini, baik di Mekah, Madinah ataupun selainnya, mereka sangat mengagungkan kota Mekah dan mengagungkan Ka'bah. Sa'ad bin Mu'adz, ia datang ke Mekah dan ia memiliki sahabat yang sangat akrab bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini salah seorang petinggi Quraisy. Dia inilah yang dahulu tuan dari Bilal radhiyallahu anhu.
Jadi mungkin kita pernah dengarkan cerita Bilal ketika masuk Islam disiksa, disuruh berbaring di atas pasir yang panas, kemudian dadanya diletakkan batu yang besar. Semuanya itu agar Bilal mau meninggalkan agama Islam. Tapi Bilal terus mengatakan ahadun ahad. Dia tetap bertahan untuk mengucapkan la ilaha illallah, hingga akhirnya Abu Bakar lewat melihat Bilal tersiksa seperti itu. Ia pun segera membeli Bilal yang pada saat itu budak kepada tuannya. Inilah tuannya, Umayyah ibn Khalaf al-Qurashi. Umayyah ibn Khalaf ini sahabat dari Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Sa'ad bin Mu'adz ingin datang ke Mekah, ia pun mengatakan kepada Umayyah bin Khalaf, wahai Umayyah, undur li sa'atan la'ali atuf bil bait. Wahai Umayyah, tolong carikan waktu yang tepat agar aku bisa tawaf di Ka'bah. Kata Umayyah, intazir hatta yantasif an-nahar. Tunggu sesaat sampai masuk waktu zuhur, karena biasanya waktu zuhur itu panas dan orang-orang Quraisy tidak ada lagi yang nongkrong di sekitar Ka'bah. Mereka biasanya lebih memilih masuk zuhur. Akhirnya datanglah waktu tengah hari ini, datang Sa'ad bin Mu'adz ditemani oleh Umayyah bin Khalaf. Ia pun tawaf di Ka'bah. Ternyata masih ada satu orang dari Quraisy yang belum pulang. Dia adalah Abu Jahal ibn Hisham al-Makhzumi. Ketika Abu Jahal melihat Sa'ad bin Mu'adz, Muslim, penduduk Yathrib, tawaf di Ka'bah, Abu Jahal langsung marah. Karena di mindset orang Quraisy pada saat itu, penduduk Yathrib, yaitu Madinah, ini musuh baru bagi Quraisy. Kenapa? Karena mereka inilah yang telah melindungi musuh mereka. Musuh Quraisy sebenarnya adalah Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah berhijrah, disambut, dijaga, dilindungi oleh orang-orang Yathrib, penduduk kota Madinah, maka penduduk kota Madinah ini telah mengumumkan perang kepada Quraisy. Tawaflah saat itu, langsung dicegat oleh Abu Jahal bin Hisham. Man hadza ya Umayyah, ya Abu Sofwan. Siapa ini wahai Abu Sofwan? Abu Sofwan itu kunyah dari Umayyah bin Khalaf. Hadza akhi Yathrib. Ini adalah saudaramu Sa'ad bin Mu'adz, penduduk kota Yathrib. Yathrib, apakah engkau membiarkan seorang yang telah menyambut musuh kita, yang siap bermusuhan dengan kita, dan dia tawaf secara aman dan tenang di Baitullah ini? Nggak akan pernah terjadi hal itu. Aku tidak akan biarkan ia tawaf dengan tenang dan aman di Baitullah ini. Mendengar ucapan Abu Jahal, Sa'ad ibn Mu'adz marah. Coba saja, kalau engkau berani mencegahku untuk tawaf, la'aqta'anna 'alaika majraka ila Syam. Kalau engkau melakukan itu, tunggu saja, aku akan memutus jalur perdagangan menuju Syam. Karena orang-orang Quraisy ketika musim dingin mereka ke Yaman. Kalau ke Yaman gampang, mereka ke arah selatan. Tapi di musim panas mereka melakukan perdagangan ke Syam, yang mana Syam pada saat itu adalah puncak peradaban puncak peradaban Romawi. Di sana banyak perdagangan. Dan mereka kalau ingin menuju ke Syam, ke Damaskus, Palestina dan sekitarnya, mereka melewati Madinah. Maka kata Sa'ad bin Mu'adz, coba saja engkau mencegahku, tapi engkau tidak akan pernah lagi bisa ke Syam. Pasti aku akan mencegah kafilah dagang. Dengan suara yang tinggi, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, lalu kata Umayyah bin Khalaf, ya Sa'ad, la tarfa' sawtaka 'ala Abi Jahl, Abi Hakam, fa innahu sayyid ahli wadi. Wahai Sa'ad, jangan engkau mengeraskan, mengangkat suaramu di hadapan senior kami, yaitu Abu Jahal. Dia ini senior kami, pemimpin dari kota Mekah ini. Kok berani-beraninya engkau mengangkat suara? Apa kata Sa'ad bin Mu'adz?
dia penduduk, walaupun dia pemimpin kalian. Dan engkau wahai Umayyah, ini akhirnya jadi permusuhan terbongkar semua. Wahai Umayyah, hati-hatilah engkau wahai Umayyah bin Khalaf. Fa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu qatiluk. Hati-hati engkau Umayyah, karena aku pernah mendengar Rasulullah, dia akan membunuhmu dengan tangannya sendiri. Ketika Umayyah bin Khalaf mendengar ucapan saya, aqala Muhammad, apakah benar wahai Sa'ad yang mengatakan akan membunuhku itu Muhammad? Engkau mendengarnya dari mulutnya sendiri? Kata Sa'ad, iya. Apa kata Muhammad? Wallahi ma yakdzibu Muhammad, demi Allah Muhammad itu tidak pernah berbohong. Ini ucapan Umayyah bin Khalaf. Memang mereka tahu Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Dan apa yang beliau sampaikan dakwahnya hingga mereka mengusirnya, yang membuat Rasulullah harus berhijrah, bukan karena Rasulullah berbohong, tapi mereka yang enggan untuk meninggalkan warisan agama nenek moyang mereka. Di situ saja. Kata Umayyah bin Khalaf, wallahi ma kadzaba Muhammad, demi Allah Muhammad tidak akan pernah berbohong, pasti dia akan membunuhku. Kemudian dia pulang ke rumahnya kepada istrinya, yang mengatakan, wahai istriku, asami'ti ma qalahu akhi Yathribi, wahai istriku, apakah kau sudah mendengar apa yang diucapkan saudaraku yang dari kota Madinah, Yathrib? Kata istri, apa yang dikatakan saudara penduduk kota Yathrib itu? Dia mengatakan, anna Muhammadan sayaqtuluni, Muhammad akan membunuhku. Apa kata istrinya? Wallahi ma kadzaba Muhammad. Kata istrinya, kita kan tahu Muhammad itu gak akan pernah berdusta. Akhirnya sejak saat ini, sejak mendengarkan ini, Umayyah bin Khalaf sudah bertekad tidak akan pernah keluar kota Mekah. Tidak akan pernah keluar kota Mekah. Karena ketika saat itu Muhammad mengatakan Muhammad akan membunuhmu, ia bertanya, aina fi Makkah? Di mana ia akan membunuhku? Di Mekah atau di selainnya? Kata saat itu, aku nggak tahu, tapi yang jelas dia akan membunuh. Sejak saat itulah Umayyah bin Khalaf takut. Dan nanti kita akan sebutkan ketika perang Badar, semua Quraisy keluar kecuali Sa'ad dan kecuali Umayyah bin Khalaf. Hingga akhirnya Abu Jahal bin Hisham datang merayu Umayyah bin Khalaf, wahai Umayyah, engkau ini kan senior dan pemimpin di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Kalau engkau gak keluar, gak ikut perang ke Badar, nanti yang lain juga malas-malasan. Gini aja deh, ente keluar sehari 2 hari, habis itu pulang. Yang penting udah terpancing nih semangat anak-anak muda. Hingga akhirnya Umayyah bin Khalaf kita akan sebutkan terbunuh di perang Badar, dan tidak ada satupun manusia yang dibunuh langsung oleh Rasulullah dengan banyaknya peperangan, cuma satu, yaitu Umayyah bin Khalaf. Rasulullah tidak pernah membunuh seorang pun di dalam perang sekalipun kecuali satu, Umayyah bin Khalaf. Karena memang Umayyah bin Khalaf ini keterlaluan. Hingga akhirnya saat Ibnu Mu'adz kembali setelah selesai tawaf dan mana Pak? Setengah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Berikutnya kita akan mulai masuk muqaddimah, pendahuluan yang akan mengantarkan kepada perang Badar. Dan disinilah sejarah kekuatan Islam mulai tersebar dan terlihat dengan perang Badar. Insyaallah ta'ala, wallahu a'lam. Kita kembalikan kepada moderator. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan. Barangkali ada yang bertanya. Pak Amir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu mengingatkan mengenai kalau dikaitkan dengan situasi sekarang di daerah Timur Tengah, di mana kita banyak tahu bahwa Arab Saudi tidak akan memihak kepada perjuangan Palestina saat ini, karena mungkin katanya itu dia punya perjanjian dengan Israel bahwa mereka ada perdagangan dan sebagainya, sehingga dia tidak mau ikut campur membela atau menolong kaum muslimin yang ada di Palestina ini. Bagaimana pendapat dari Ustaz? Terima kasih. Ya. Pertama perlu diketahui bahwasanya Arab Saudi tidak memiliki hubungan bilateral dengan Israel.
sehingga kedutaan mereka tidak ada di Israel dan kedutaan Israel tidak ada di Saudi. Dan tidak ada yang datang umrah atau haji atau berziarah ke Saudi menggunakan visa Israel. Ini pertama harus kita pahami. Arab Saudi tidak memiliki hubungan bilateral dengan Israel, karena memang sejak dahulu Arab Saudi yang merupakan negeri penjaga dua kota suci Mekah dan Madinah, mereka mewakili kaum muslimin tidak akan pernah berdamai dengan orang-orang yang menjajah saudara-saudara kita di Palestina. Adapun yang berkaitan tentang sikap Arab Saudi dan kebanyakan negara-negara Arab pada saat ini, yang sepertinya mereka dari luar orang-orang melihat kok diam saja, ketahuilah mereka sedang tidak diam-diam saja. Hanya saja Islam ini agama yang penuh dengan strategi, bukan agama yang diserahkan kepada individu-individu yang memiliki semangat menggebu-gebu tanpa memikirkan kemaslahatan umum orang lain. Para negara-negara Arab, demikian pula negara Islam yang non-Arab, mereka sudah melakukan KTT darurat di Jeddah dan di Riyadh. Semuanya itu adalah untuk mencari langkah-langkah yang terukur dan terarah di dalam menyelesaikan konflik Palestina. Dan juga kita harus sadari bahwasanya negara-negara Islam pada saat ini, yang Arab maupun non-Arab, mereka sangat lemah. Sangat lemah. Kalau kita ingin lihat bentuk kelemahannya, ketika mereka ingin membeli alutsista, mereka membelinya kemana? Kalau kita ingin melihat kelemahannya, sehingga kalau mereka ikut menyerang, sementara Israel ini adalah negeri yang diakui oleh PBB dan Palestina sebaliknya tidak, kalau mereka menyerang, ini akan berbicara tentang perang dunia. Tapi kalau misalnya sekarang Palestina belum diakui, kenapa tidak diakui? Karena dengan mudah Israel membombardir mereka. Karena yang diserang bukan skala negara. Sehingga ketika terjadi perang Houthi Yaman, orang-orang Syiah yang merebut kekuasaan dari Abdurrahman Mansur Hadi di Yaman, ini pemimpin secara sah adalah Abdurrahman Mansur Hadi yang dikudeta oleh Houthi. Pada saat itu pemimpin yang sah ini, presiden Yaman, meminta pertolongan kepada Arab Saudi, sehingga Arab Saudi kalau membantu dia tidak melanggar perjanjian PBB, karena dia tidak menyerang negara Yaman, justru dia membantu pemerintah Yaman untuk menyerang teroris. Jadi ini ada strategi di baliknya. Kenapa ketika Arab Saudi melawan Houthi mereka siap mengirimkan jet-jet tempurnya, roket-roketnya? Karena memang yang meminta pertolongan adalah presiden Yaman yang secara hukum internasional itu dibenarkan untuk melawan teroris. Makanya sampai sekarang salah satu kunci untuk menjaga Palestina dan agar negara-negara yang lain bisa membantu Palestina adalah menjamin kemerdekaan Palestina terlebih dahulu. Kalau Palestina sudah diakui sebagai negara yang berdaulat, barulah negara-negara lain kalau membantu Palestina, negara dengan negara, membantu negara kepada negara yang meminta pertolongan pemerintah negara langsung, ini berlaku adanya hukum internasional. Tapi kalau sekarang ormas, sehingga kalau mereka membantu ormas yang sementara dicap sebagai ini cap klaim sebelah pihak ya, mengatakan bahwasanya yang menyerang sekarang adalah teroris, susah bagi pemerintah kaum muslimin untuk membantu yang dicap teroris. Dan di sini makanya kenapa paling penting adalah memperjuangkan kedaulatan kemerdekaan negeri Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kemerdekaannya. Kalau sudah seperti itu, akan mudah bagi negara-negara Arab atau negara Islam non-Arab untuk membantu Palestina. Tapi kalau kondisinya seperti ini sangat lemah, ditambah lagi kekuatan militer kaum muslimin yang lain lemah. Kalau mereka memiliki kekuatan militer yang besar, mereka membantu siapa? Kondisinya sekarang mereka membantu siapa? Adapun mereka memperjuangkan Palestina, iya, kaum muslimin Arab maupun non-Arab selalu berdiri di balik rakyat Palestina, negara Palestina. Tapi masalahnya sekarang yang menyerang adalah ormas. Di sini permasalahan. Ini harus dipahami ya. Dan pemimpin-pemimpin kita bertindak tentunya dengan tindakan-tindakan yang sudah ada regulasinya, seperti pemerintah Indonesia terus mengeluarkan di PBB. Alhamdulillah. Demikian Pak. Jadi masih ada lagi
Jadi intinya kita harus pahami bahwasanya Islam ini bukan agama yang hanya kita semangat, kemudian kita harus melampiaskannya, tidak, tapi harus dibangun di atas strategi dengan melihat kaidah-kaidah syariat, pertimbangan kemaslahatan dan kemafsadatan. Kalau kemaslahatannya besar, maka kita laksanakan. Kalau kemudaratan lebih besar, maka tidak boleh. Karena kalau seandainya negara Islam yang membeli senjatanya saja ke negeri kafir, mereka ingin menyerang, diserang balik, la qadarullah, mungkin bisa akan habis kaum muslim. Tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki sunnatullah di dalam hal ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang diisukan oleh Pak Arad bahwa Islam ini berkembang karena dengan pedang, kekuatan pedangnya itu bagaimana sebenarnya? Karena semasa zaman Rasul juga kita selalu perang dengan menggunakan pedang. Kedua, katanya masalah Palestina ini surat atau keputusan Allah bahwa sudah 2 kali masalah Palestina ini sudah berlaku ya. Kemudian tinggal 1 kali lagi yang masih. Yahudi melakukan perusakan, Bani Israel melakukan perusakan di Baitul Maqdis. Jadi Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra, wa katabna ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn. Kami tetapkan bagi Bani Israel mereka akan melakukan perusakan di Baitul Maqdis 2 kali. Katanya masih 1 kali lagi nanti Israel akan runtuh. Saya sebutkan langsung, itu disebutkan di Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir dua-duanya sudah terjadi Pak, pada zaman Sinhari dan juga zaman Mukhtasar. Tapi ada orang-orang yang ingin mengambil dalil-dalil untuk mencari pembenaran untuk mereka, yaitu hak mereka. Dan disebutkan di Ibnu Jarir At-Tabari, ulama ahli tafsir dan juga Ibnu Jarir, bahwa keduanya sudah terjadi pada zaman Sinhari yang menyerang dari Irak, kemudian setelahnya adalah Mukhtasar. Nah, ada pun pertanyaan yang pertama tadi berkaitan tentang Islam ini tersebar dengan pedang. Lalu bagaimana korelasinya dengan Islam itu tidak membunuh orang? Di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa 'aradahum ila bihaqqil Islam." Aku diutus oleh Allah, diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka sudah mengucapkannya, maka wajib bagiku untuk menjaga harta, nyawa, dan kehormatan mereka. Kecuali dengan hak Islam. Artinya hak Islam, kalau dia membunuh sesama muslim, maka dia dikisos. Atau misalnya dia punya harta yang sampai kisos, maka dia bayar zakat. Itu hak. Baik, kita lihat bagaimana menyinkronkan antara Islam tidak dalam untuk membunuh dengan Allah mengutus Rasulnya untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ingat, Rasulullah diutus bukan untuk memerangi manusia saja, tapi memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Bukan diutus untuk membunuh manusia. Kenapa sebenarnya Islam ini, manusia ini harus masuk Islam semua? Kenapa sebenarnya? Jadi kita harus paham, dunia beserta isinya dan alam semesta ini adalah milik Allah. Dan hak paling fundamental dari yang mencipta, mengatur, memiliki alam semesta ini adalah untuk ibadah ini tidak diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Karena ibadah itu tidak berhak diserahkan kepada suatu objek kecuali yang mampu untuk mencipta, mengatur, dan memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Maka kita harus paham, apa yang ada di muka bumi ini semua milik Allah. Manusia milik Allah, tanah, fasilitas, semua yang ada di muka bumi milik Allah. Dan Allah sebagai pemiliknya tidak ridha di atas muka bumi ini untuk ada yang beribadah kepada selain Allah. Karena itu hak Allah. Kenapa mereka serahkan kepada selain Allah? Kenapa mereka beribadah kepada patung, kepada pohon? Apakah patung, pohon, dan selainnya itu mencipta mereka, memberi rezeki kepada mereka, memiliki mereka semua? Tidak ada.
Maka tujuan Rasulullah memerangi manusia adalah untuk mengembalikan hak Allah yang dirampas. Jadi sekarang hak Allah ini sedang dirampas oleh objek-objek yang diibadahi kepada selain. Mereka menyerahkannya bukan kepada Allah, seharusnya kepada Allah. Rasulullah diutus bukan untuk memerangi dalam hal membunuh manusia, tapi memerangi mereka agar mereka mengembalikan hak ini kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh dibunuh. Makanya kan dalil dari umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia, bukan membunuh, memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Ini satu opsi. Atau opsi yang kedua, mereka tunduk di bawah hukum pemerintahan kaum muslimin. Nanti yang ketiga, kalau mereka tidak mau juga, baru terjadi peperangan. Jadi kenapa Islam itu disebarkan dengan pedang? Karena memang demikian, banyak hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan lisan, dengan diplomasi, tapi diselesaikan dengan pedang. Tapi pedang ini diangkat bukan untuk membunuh manusia, karena Allah tidak ingin menghabisi manusia. Kalau Allah ingin tujuannya hanya untuk menghabisi manusia, Allah tidak usah ciptakan manusia, selesai urusan. Tapi Allah ingin mengajak manusia ini kepada jalan terbaik. Kata Allah, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini membimbing dan mengajak manusia kepada jalan yang paling lurus, yang paling terbaik di dalam kehidupan dunia ini. Demikian Wallahu a'lam. Kita bersyukur Pak ketika Allah menjadikan kita muslim, dihidup di negeri kaum muslimin yang aman, yang tenteram. Luar biasa. Nikmat yang sangat luar biasa ketika seorang berjalan di atas Islam, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Nah, baik, kami berikan satu kesempatan lagi. Barangkali mungkin sebelah sana ada pertanyaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ada dua pertanyaan seperti ya. Sampai dulu juga siapa? Israel itu kan nama lain Nabi Yakub sebenarnya ya. Kadang-kadang ada orang seperti ini menghujat Israel itu Nabi Yakub. Itu gimana bagaimana untuk menerangkan kepada mereka bahwa sebaiknya jangan mengatakan Israel tapi Yosef Israel atau bagaimana gitu. Baik. Terus yang kedua Ustaz, mengenai sekarang ini kan dengar-dengar kan sedang gencatan senjata ya. Apakah masih diperlukan kudu nazir seperti itu? Nah, sama baik. Yang pertama berkaitan tentang Israel. Ini bahasa Ibrani, nama dari Yakub. Allah sebutkan nama Israel ini untuk Yakub di dalam surat Al-Imran. Kata Allah pada juz yang keempat, awal juz yang keempat yang pertama, ayat kedua bagian atas sebelah kiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kullu ta'ami kana hilla li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi. Kata Allah, dahulu seluruh makanan halal bagi Bani Israel kecuali yang diharamkan oleh Israel bagi dirinya sendiri. Kecuali yang diharamkan oleh Israel bagi dirinya sendiri. Siapa itu Israel? Dia adalah Yakub. Yakub ini namanya Israel, memiliki 12 anak laki-laki. 12 anak laki-laki ini dari 4 orang istri. Istri yang bernama Lia, yang kedua Rahel, yang dua lagi budak. Dari 4 anak ini memiliki 4 istri ini 12 anak laki-laki. Yang pertama Robin, yang kedua Niftali, ketiga ada Lawi, ada Yahuda, ada Isakir, kemudian ada dan juga ada anak-anaknya yang lain, yang total semuanya 12, termasuk Yusuf dan Bunyamin. Ini semua anak-anak Yakub. Anak itu ibn, jamaknya dalam bahasa Arab Bani. Israel artinya anak-anaknya Israel. Sebagaimana Adam, kalau anak-anak Adam berarti Bani Adam. Ini Israel. Sehingga seorang tidak boleh melaknat atau menghujat Israel sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi Yakub. Dan hukum mencela seorang nabi ini kufur. Mencela satu nabi di dalam Islam sama dengan mencela seluruh nabi. Seorang
tidak boleh mencela Nabi Isa. Seorang tidak boleh mencela Nabi Musa. Mencela satu nabi hukumnya sama dengan mencela seluruh nabi. Kenapa? Karena hakikatnya yang mengutus mereka adalah satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul ini mereka tidak berinovasi dari diri mereka sendiri. Rasul itu hanya menyampaikan pesan dari yang mengutusnya. Maka mencela satu nabi sama dengan mencela nabi yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan tentang kaumnya Nabi Nuh. Kata Allah di dalam surat Asy-Syu'ara, "Kadzabat qaum Nuhin mursalin." Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan seluruh rasul. Padahal rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi adalah Nabi Nuh. Tapi kata Allah, umatnya Nabi Nuh telah mendustakan seluruh nabi, seluruh rasul. Padahal tidak ada rasul sebelum Nabi Nuh. Yang diutus kepada mereka hanya Nabi Nuh. Hanya satu rasul yang didustakan. Dan kenapa Allah sebutkan semua rasul didustakan? Karena di sini para ulama menyebutkan kaidahnya mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan seluruh rasul. Maka mencela satu rasul sama dengan mencela seluruh rasul. Dari sinilah seorang tidak boleh melaknat Yahud, melaknat Israel. Adapun kalau dia ingin melaknat, maka dia katakan Yahud. Apalagi menuduh Yahudi Arabia, ini nggak boleh. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kemudian yang kedua berkaitan dengan qunut nazilah. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syahran yad'u ala ahya'i min al-'arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qunut 1 bulan. Ia mendoakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan adabnya kepada beberapa kabilah-kabilah Arab yang membunuh sebagian kaum muslim. Nah ini lafaznya qala syahran, ia bunuh selama 1 bulan. Atau ketika kondisi memang menuntut untuk itu. Gencatan senjata sudah terjadi dan sudah berlalu juga. Balik lagi perang Badar. Nasallallahu alaihi. Balik lagi perang. Iya, udah balik perang lagi, Pak. Udah selesai gencatan senjatanya. Iya, waktu itu hanya 4 hari, perpanjang 2 hari. Kemudian sekarang sudah selesai dan kata Allah kembali dibombardir dan sudah ada 2000 baru yang meninggal. Nasallallahu alaihi. Bapak nggak ikutin? Jadi kita sedih ketika saudara-saudara kita di Palestina dibantai, sehingga untuk mengetahui kabar mereka sesuatu yang sangat kita butuhkan. Dengannya kita mendoakan kebaikan kepada mereka agar Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka, memberikan keamanan untuk negeri mereka, dan juga agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Dan salah satu yang membuat kaum muslimin menjadi lemah disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar. Kata Rasulullah, "Idza tabaya'tum bil-'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-za' wa taraktum al-jihad sallallahu alaihi wasallam." Kalau kalian sudah riba dengan riba, kalian sudah bermuamalah dengan riba, kemudian kalian sudah riba dengan pertanian, kalian sudah mulai riba dengan peternakan, dan kalian meninggalkan jihad, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan kehinaan kepada kalian, dan Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kita ini aneh, Pak. Kita agama yang sudah diajarkan strategi oleh Allah untuk tetap jihad dan menjaga kekuatan untuk jihad. Kalau belum ada jihad, kita harus menjaga. Di dalam surat Al-Anfal kata Allah, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Persiapkan kekuatan untuk kalian melawan orang kafir. Jangan lalai, karena orang kafir mereka tidak lalai. Akhirnya kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, tentunya ini adalah sesuatu yang kurang, tapi pemimpin kita juga tentunya memiliki banyak hal-hal positif. Mereka terlupakan akan hal ini, terluputkan akan hal ini. Untuk mempersiapkan di antara kaum muslimin harus ada universitas-universitas yang mempelajari khusus robotika, yang mempelajari tentang pembangunan alutsista. Ini harus kita miliki sebenarnya. Kaum muslimin harus memiliki lembaga-lembaga riset untuk berinovasi tentang persenjataan dan seterusnya. Ini kita berusaha untuk zuhud dalam hal ini. Kita lebih sibuk untuk bangun yang namanya e-sport.
game. Anak-anak kita disibukkan dengan game. Sementara anak-anak di luar mereka dipersiapkan untuk berperang. Karena kalau kita lihat pertambahan jumlah manusia yang terus signifikan, ini akan mengantarkan pada satu hal nanti ke depannya, perebutan tanah kosong. Ini mau nggak mau jumlah manusia seperti ini akan terjadi. Perebutan sumber daya alam, perebutan ini, perebutan itu. Maka kita muslim harusnya lebih teredukasi karena kita memiliki peradaban yang lebih jauh dari mereka ini. Walaupun Yahudi memiliki peradaban lebih lama dari kita, sehingga mereka pun memiliki persiapan. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan Islam kita. Dan untuk mengakhiri kajian ini, mohon Ustaz memberikan kesimpulan dan doa menutup. Nah, ini luar biasa kita mempelajari sejarah. Ibarat kita akan mempelajari apa yang akan kita lakukan ke depan, karena sejarah itu selalu berulang. Dan orang yang melupakan sejarah, dia akan kalah di masa depan. Siapa saja yang mempelajari sejarah, kemudian mengambil pelajaran dari sejarah untuk mempersiapkan ke depannya, mereka inilah yang tidak perlu mencoba sendiri trial and error. Jadi dalam dunia riset, kalau sudah ada yang terlebih dahulu melakukan riset, dia tidak perlu lagi mengulangi riset tersebut. Dia cukup mengambil hasilnya, kemudian mengembangkan untuk riset berikutnya. Nah, perjalanan hidup manusia ini bagaikan riset pengalaman-pengalaman yang dilewati, yang ditorehkan dalam buku-buku sejarah. Maka orang yang ingin cerdas ke depan, dia mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu untuk kemaslahatan masa depan. Maka kita mempelajari sejarah bukan untuk hanya duduk-duduk, hanya ngobrol enggak, tapi kita sedang mempersiapkan peradaban yang besar ke depannya dengan mengetahui peradaban sebelumnya. Apalagi dalam agama kita, kata Imam Malik rahimahullah, la yusliha akhir hadhihi ummah illa bima aslaha bihi awwalha. Tidak akan baik akhir dari umat ini kecuali kalau mereka kembali pada yang dahulu awal umat ini menjadi baik. Berarti untuk kita baik ke depan, kita harus mempelajari apa yang dilakukan dari awal-awal umat ini. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara mereka dan juga memberi makan yang kelaparan, menghilangkan dahaga dari kehausan di antara mereka, dan agar Allah Subhanahu wa taala merahmati yang meninggal dan menjadikan mereka di antara orang-orang yang mati syahid. Fa innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi. Wallahu a'lam. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz dan jamaah sekalian yang sudah mengikuti kajian pada kesempatan hari ini. Kami informasikan sebenarnya hari ini ada sarapan, sampai saat ini belum diatur. Ada. Alhamdulillah. Jadi mungkin bisa sambil keluar bisa bersarapan dulu. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator MC, barangkali ada kekurangannya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari itu, kalau itu susah. Ini 2 juta. 500.